ada 4 bagian. Yang pertama itu sejarah, pengertian, teori, dan ruang lingkup. Baiklah teman-teman, sekarang waktunya masuk ke materi. Baiklah, sejarah filsafat hukum pada zaman Yunani kuno. Nah, berbicara sejarah tidak terlepas dari dimensi waktu, karena waktulah yang telah menentukan sejarah tersebut terjadi, entah itu pada masa lampau, sekarang, dan masa depan. Hal ini berlaku juga pada saat pembicaraan sejarah perkembangan filsafat hukum pada zaman Yunani kuno. Nah, pada zaman Yunani, hiduplah kaum bijak yang disebut atau dikenal dengan sebutan kaum sofis. Kaum sofis inilah yang berperan dalam perkembangan sejarah filsafat hukum pada zaman Yunani. Adapun tokoh-tokoh terpenting yang berperan dalam sejarah filsafat Yunani kuno yaitu Anaximander, Heraklitos, Parmenides, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, para filsuf alam yang bernama Anaximander, Heraklitos, dan Parmenides tetap meyakini adanya keharusan alam ini. Untuk itu diperlukan keteraturan dan keadilan yang dapat diperoleh dengan nomos atau rasio. Anaximander berpendapat bahwa keharusan alam dan hidup kurang dimengerti manusia, tetapi jelas baginya bahwa keteraturan hidup bersama harus disesuaikan dengan keharusan alamnya. Kemudian, apabila hal ini terjadi, maka timbullah keadilan atau sementara itu Heraklitos berpandangan bahwa hidup manusia harus digabung dengan pengertian-pengertian yang berasal dari logos. Sedangkan Parmenides sudah melangkah lebih jauh lagi. Ia berpendapat bahwa logos membimbing arus alam sehingga alam dan hidup mendapat suatu keteraturan yang terang dan tetap. Kemudian, itulah tadi penjelasan tentang sejarah filsafat hukum di zaman Yunani kuno. Kemudian sejarah filsafat hukum pada masa modern ini para filsuf telah meletakkan dasar bagi hukum yang mandiri yang terlepas dari sama sekali dari hukum abadi yang berasal dari Tuhan. Kemudian terlepasnya alam pikiran manusia dari ikatan-ikatan keagamaan zaman atau yang disebut juga dengan zaman Renaissance, membawa dampak perubahan yang tajam dalam segi kehidupan manusia. Kemudian perkembangan teknologi sangat pesat, berdirinya negara-negara baru, ditemukannya dunia-dunia dan sebagainya. Demikian juga terdapat dunia pemikiran hukum. Rasio manusia tidak lagi dapat dilihat sebagai penjelmaan dari rasio Tuhan, sehingga rasio manusia sama sekali terlepas dari ketertiban ketuhanan. Rasio manusia ini dipandang sebagai satu-satunya sumber hukum. Pandangan ini jelas dikumandangkan oleh para penganut hukum alam yang rasionalistis dan para penganut paham positivisme hukum. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat hukum. Jadi, filsafat hukum adalah cabang dari filsafat, yaitu filsafat etika atau tingkah laku yang mempelajari hakikat hukum. Filsafat hukum memiliki objek yaitu hukum yang dibahas dan dikaji secara mendalam sampai pada inti atau hakikatnya. Pertanyaan yang mungkin tidak dapat dijawab oleh cabang ilmu hukum lainnya merupakan tugas dari filsafat hukum untuk menemukannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup atau pokok kajian filsafat hukum. Nah, ruang lingkup atau pokok kajian ini terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu ontologi hukum, yaitu ilmu tentang segala sesuatu, merefleksi hakikat hukum dan konsep-konsep yang fundamental dalam kehidupan seperti konsep demokrasi, hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum dan moral. Kemudian yang kedua yaitu aksiologi hukum. Nah, aksiologi hukum yaitu ilmu tentang nilai, merefleksi dan nilai-nilai yang termuat dalam hukum seperti kelayakan, persamaan, keadilan, kebersamaan, kebenaran, kebebasan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ideologi hukum, yaitu ilmu tentang tujuan hukum yang menyangkut cita manusia, merefleksi wawasan manusia dan masyarakat yang melandasi dan melegitimasi kaidah hukum, para nata hukum, sistem hukum, dan bagian-bagian dari hukum. Kemudian yang keempat yaitu teologi hukum, yaitu ilmu tentang tujuan hukum yang menyangkut cita hukum itu sendiri, kemudian merefleksi makna dan tujuan hukum. Kemudian yang kelima yaitu
epis- epistemologi hukum. Epistemologi yaitu ilmu tentang pengetahuan hukum, merefleksi sejauh mana pengetahuan tentang hakikat hukum dan masalah-masalah fundamental dan filsafat hukum mungkin dijalankan akal budi manusia. Kemudian yang keenam yaitu logika hukum, yaitu ilmu tentang berpikir, benar atau kebenaran berpikir, merefleksi aturan-aturan berpikir, yuridik dan argumentasi yuridik, bangunan logikal serta struktur sistem hukum. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah ajaran hukum umum, yaitu jurisprudence, adalah ilmu yang mempelajari pengertian dan sistem hukum secara mendalam. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori hukum. Jadi, teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritikal dan perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek dari hukum secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik dalam konsepsi teoretikal maupun dalam pengolahan partikelnya dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasannya yang lebih jernih tentang bahan-bahan hukum tersaji. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai sejarah filsafat hukum, pengertian filsafat hukum, teori filsafat hukum, dan ruang lingkup filsafat hukum. Semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.